Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 290, Kencan Buta Mengetahui Kebenaran. Pukul 5:30 pagi berikutnya. Bintang basket hebat, Kobe Bryant, bangun setiap hari pukul 4 pagi untuk berlatih. Ada seorang pria di DC yang bangun jam 5 pagi hari ini dan tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan salju yang indah di halaman rumahnya. Setelah bangun, dia pergi ke pusat kebugaran di rumahnya untuk berolahraga. Dia tak lain adalah Chris Hank, yang dipukuli habis-habisan oleh Jordan kemarin. Mengerikan. 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 Chris terus berteriak marah selama latihan kekuatannya. Dia masih berang meskipun telah dikalahkan oleh Yordania. Ia merasa kalah dari Jordan hanya karena ia meremehkannya. Ia yakin bahwa ia tidak akan kalah telak jika ia bisa melawan Jordan lagi. Setelah berlatih selama lebih dari 1 jam, Chris mandi dan pergi ke ruang tamu untuk sarapan. Pada saat ini, seorang pria bertubuh pendek dan berwajah cabul masuk. Tuan Chris. Chris meneruskan memakan steaknya dan berkata dengan dingin, informasi apa yang kau punya tentang Pang yang selama ini kau awasi? Ketika Chris meninggalkan rumah keluarga Howard kemarin, dia telah mengirim bawahannya, Rob, untuk tetap tinggal dan membuntuti Jordan. Rob melaporkan, anak itu menginap di rumah Nona Howard setelah mengirimnya kembali kemarin. Apa? Chris sangat marah sehingga ia segera melemparkan pisau dan garpu di tangannya. Lauren adalah seorang wanita lajang. Jika kabar tentang seorang pria yang menginap di rumahnya tersebar, itu akan berdampak buruk pada reputasinya. Chris sangat marah. Karena dia ingin menikahinya di masa depan, tentu saja dia peduli dengan reputasinya. Rob berkata, tepat sekali. Dia mungkin hanya seorang sopir, tetapi dia tidak bisa membiarkannya menginap. Nona Howard sangat cantik. Jika anak ini punya niat jahat di malam hari. Melihat betapa marahnya Chris, Rob tidak berani meneruskannya. Apakah kau sudah tahu di mana bajingan itu menginap tadi malam? Apakah dia berada di kamar yang terpisah dari Lauren? Tanya Chris. Rob berkata, Tuan Hank, Anda harus tahu bahwa Tuan Brett Howard telah mengatur banyak penjaga rahasia di sekitar rumahnya untuk melindunginya. Kami tidak berani mengikutinya terlalu dekat atau menerbangkan pesawat dirawat kami ke sana. Namun, saya ragu Nona Howard akan merendahkan diri untuk bekerja sama dengan seorang sopir, mengingat betapa elegan dan acuhnya dia. Chris mengangguk, penuh percaya diri pada karakter dan moral Lauren. Dia tidak pernah melihat Lauren terlibat dalam skandal atau hubungan dengan siapapun selama bertahun-tahun. Dia selalu sendirian. Itulah juga alasan Chris menyukainya. Siapa yang tidak menyukai wanita yang murni dan jujur? Terus awasi dia. Begitu bajingan itu meninggalkan rumah Lauren, segera beritahu aku. Kata Chris dengan kejam. Dia telah memutuskan untuk membalas dendam pada Jordan hari ini. Dia mungkin tidak mampu melawan Jordan sendirian, tetapi ini adalah wilayah kekuasaannya, dan dia tidak akan pernah membiarkan dirinya diganggu oleh orang yang belum pernah dia dengar. 3 jam kemudian. Rob tiba-tiba datang untuk melaporkan, Tuan Chris, bajingan itu telah meninggalkan rumah Lauren. Chris sedang membaca buku. Ketika mendengar kata-kata Rob, ia langsung menutup buku dan berkata, bagus sekali, anjing ini akhirnya keluar. Aku akan mematahkan kakinya. Di mana dia sekarang? Namun, Chris berhenti sejenak sebelum berkata pelan, dia mengantar Nona Howard dan Kluke. Di mana? Hei, kenapa kau ragu-ragu? Berhenti membuatku penasaran. Cepat. Chris berdiri dengan tidak sabar. Rob berkata, ketiganya sudah pergi ke pusat tes paternitas. Apa? Ketika Chris mendengar kata-kata, pusat tes paternitas, ia begitu ketakutan hingga kakinya lemas di tempat. Dengan suara keras, ia kembali ke tempat duduknya. Iklan oleh Pub Future. Tuan Hank, Anda baik-baik saja? Tanya Rob dengan khawatir. Chris tercengang. Mengapa mereka berdua membawa Clue ke pusat tes paternitas? Mungkinkah dia ayah Clue? Selama bertahun-tahun, ayah kandung putri Lauren telah menjadi misteri besar di kalangan kelas atas DC. Belum lagi orang luar seperti Chris, bahkan orang tua kandung Lauren pun tidak mengetahuinya. Chris teringat adegan Jordan menggendong Clue di lengannya dan tertawa riang di samping. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Tidak heran Pang itu bisa akrab dengan Lauren dan Clue begitu dia naik ke atas. Ternyata dia mantan kekasih Lauren dan ayah kandung Clue. Rob mengingatkan, Tuan Chris, bajingan itu mungkin bukan ayah kandung Clue. Kalau tidak, dia tidak perlu melakukan tes paternitas, kan? Itu hanya bisa berarti dia telah tidur dengan Nona Howard. Ah. Chris meninju meja, tidak dapat mentolerir kenyataan bahwa wanita yang dicintainya telah tidur dengan musuhnya dan bahkan melahirkan putrinya. Karena pria itu tidur dengan Lauren, mengapa dia tidak menikahinya saja? Ada banyak pria di negara ini yang ingin menikahinya. Apapun statusnya, keluarga Howard harusnya cocok dengannya,
bahkan jika dia adalah putra orang terkaya di negara ini atau pejabat tertentu. Chris menganggap masalah ini agak aneh. Jika ada orang yang punya kesempatan untuk menghamili Lauren, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan itu untuk melamarnya. Mengingat status keluarga Howard di negara ini, seseorang akan menjadi sangat berkuasa jika mereka menikahi seorang Howard. Rob terkekeh dan berkata, jika bajingan itu benar-benar putra seorang kaya atau eksekutif senior dan telah mendekatinya dengan cara yang pantas, dia pasti sudah lama melamarnya. Chris merasa perkataan Rob agak aneh, jadi dia bertanya, Rob, apakah kamu menemukan sesuatu? Rob dengan cepat membantah, tidak, saya hanya menebak saja. Bajingan. Chris membanting tangannya ke meja dan berteriak, anjing, kau hidup dariku, dan kau masih menyembunyikan sesuatu dariku. Katakan padaku apa yang kau ketahui. Rob telah menjadi bawahan Chris selama bertahun-tahun, jadi tidak mungkin dia bisa menyembunyikan apapun dari Chris. Rob tahu bahwa Chris sedang marah, jadi dia tidak berani menyembunyikannya lebih jauh. Tuan Chris, jika saya mengatakan ini kepada Anda tidak boleh mengatakan bahwa sayalah yang mengatakannya kepada Anda, atau saya akan mati. Teruslah mengoceh omong kosong, dan aku akan membunuhmu sekarang, gerutu Chris. Ia sudah lama kehabisan kesabaran. Ya, aku akan memberitahumu sekarang. Rob tidak berani terus mengoceh dan berkata, tahun lalu, aku tidak sengaja mendengar bahwa Tuan Brett tiba-tiba minum terlalu banyak dan bahkan berkelahi dengan seseorang. Hari itu, dia mabuk dan mengatakan bahwa saudara perempuannya telah dinodai oleh seorang pang yang ingin dia singkirkan. Chris langsung terkejut mendengarnya. Apakah Brett benar-benar mengatakan itu? Rob mengangguk dan berseru, tentu saja. Chris terkejut. Lauren, wanita yang selama ini ia impikan, ternyata telah diperkosa oleh pria lain. Chris juga bingung. Jika Jordan, yang kemarin berkelahi dengannya, adalah bajingan yang memperkosa Lauren, mengapa Brett masih mempekerjakannya sebagai sopirnya? Rob berkata, Tuan Heng, Nona Howard memang sederhana di permukaan, tetapi Tuhan tahu berapa banyak pria yang pernah tidur dengannya. Kalau tidak, bajingan itu tidak akan membawanya untuk menjalani tes paternitas. Anda setuju? Tuan Chris, saya rasa sebaiknya Anda tidak memilih wanita yang tidak senonoh seperti itu. Chris menamparkan wajah Rob dan memarahi, Dok, apakah kamu layak mengomentari Lauren seperti itu? Siapkan mobil. Aku akan segera pergi ke pusat tes paternitas.